Perkenalkan, nama saya Fisikawa Andrew Lauren, NIM A11 2021 13558. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Negara. Negara adalah dua unsur, suatu organisasi dan perserikatan, bersifat konstitutif dan deklaratif, de facto dan de jure. Yang pertama adalah bangsa. Menurut Muhatta, ditentukan oleh filsafat sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Lalu negara adalah suatu dari masyarakat yang mempunyai hubungan kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat di samping menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang karena hubungan tersebut dalam masyarakat. Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Negara adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Negara sebagai organisasi dalam masyarakat mencakup sifat-sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Negara mempunyai tugas yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang tinggi dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lain, mengorganisasi dan mengintegrasikan aktivitas individu dan menggolongan agar dapat dicapai tujuan yang dicita-citakan. Memaksa. Negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang ada di negara itu. Misal, begitu aturan dibuat, setiap orang harus tunduk. Lalu monopoli. Negara sebagai penyelenggara kepentingan memiliki hak monopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu. Misalnya, negara berhak melarang berkembangnya paham yang dianggap menjadi tujuan negara. 3. Mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Misal, tidak ada seorang pun di wilayah negara yang dapat mengecualikan diri dari jangkauan kekuasaan negara. Perkenalkan, nama saya Rubito Alam dengan NIM A11 2022 14210. Saya ingin melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, yang membahas sebuah bangsa, berbangsa dan bernegara. Kami melakukan ini untuk tujuan pengambilan nilai akhir mata kuliah kami. Pertama, unsur-unsur esensial negara terdapat 3 poin. 1. Rakyat atau penduduk, suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. Kedua, wilayah. Apabila penduduk merupakan isi atau subjek dari suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. 3. Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat 4 poin. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara Republik Indonesia (RI). UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. 4. Ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Teori terbentuknya negara menurut Plato dan Aristoteles terdapat hukum alam, yaitu kondisi alam menjadikan adanya tumbuhnya manusia yang berbentuk menjadi sebuah negara. Kedua, teori ketuhanan. Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan menurut Islam dan Kristen. 3. Teori perjanjian Thomas Hobbes.
Manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. Keempat, proses terbentuknya negara zaman modern. Terdapat 4 poin. 1. Penaklukan. 2. Peleburan. 3. Pemisahan diri. 4. Pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Unsur negara. Terdapat 2 poin. 1. Poin pertama, bersifat konstitutif. Artinya, dalam negara meliputi 1. Wilayah meliputi darat, udara, dan perairan. Kedua, rakyat atau masyarakat. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Poin kedua, bersifat deklaratif, ditujukan adanya tujuan negara, UUD, pengakuan dari negara lain, de jure atau de facto. Masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, seperti PBB. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu (HAM) berdasarkan hukum internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Mungkin hanya segitu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang belibet ataupun kata-kata yang salah.